Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Masih bersama saya Ilo, dan pada kesempatan di siang hari ini kami akan membawakan satu kisah masih dari Mas Untung Prasetyo ya, kisah Warijan, murid dari Sudiro. Kisahnya keren banget teman-teman, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung. Ayo dong, diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai lama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi, dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Kehancuran kerajaan gaib Kalajanta. Kisah Warijan. Langkah Rinto semakin mantap ketika ia mulai memasuki dunia gaib, di mana udara terasa lebih tebal dan dingin menusuk tulang. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, gema langkahnya terdengar jauh seperti bergema di antara dinding-dinding yang tak kasat mata. Kabut di sekitarnya bergerak perlahan, seolah hidup dan bernapas serta menyembunyikan apa yang ada di baliknya. Dengan kedua mata yang menatap lurus ke arah depan, dia melanjutkan perjalanannya menuju ke jantung dunia galib Kala Brahma, di mana ibunya masih terkurung dan menunggu untuk diselamatkan. Setiap langkah yang dia ambil membawa dia lebih dekat pada tujuan lebih dalam, ke dunia yang penuh misteri dan juga ancaman, namun juga lebih dekat pada kesempatan untuk menuntaskan takdirnya. Sementara itu di dunia nyata, Pak Parman dan Bu Juminah dikejutkan oleh tubuh Murti yang tiba-tiba saja bergetar dengan hebat. Kondisi tubuhnya sangat lemah dan suhu tubuhnya meningkat dengan sangat cepat kala itu. Pak Parman pun langsung berlari ke rumah Bopia dan meminta beliau untuk segera menangani Murti yang tampak sangat tersiksa itu. Bopia segera bergegas mengikuti Pak Parmin kembali ke rumah Murti. Begitu tiba, ia melihat tubuh Murti bergetar dengan hebat, wajahnya pucat dan tampak kesakitan, sementara keringat dingin mengalir deras di dahinya. Suhu tubuhnya begitu tinggi, seakan-akan terbakar dari dalam. Bopia tahu bahwa ini adalah sebuah pertanda buruk. Dia tahu jika Murti sedang berjuang keras melawan sesuatu yang tidak terlihat. Tanpa membuang waktu, Bopia segera mengeluarkan beberapa ramuan dan benda-benda yang telah dipersiapkannya. Dia meminta Bu Jumina untuk menyiapkan air hangat, sementara Pak Parmin menyiapkan dupa dan menyalakannya di dekat kepala Murti. Setelah semuanya siap, Bopia duduk di samping Murti dan mulai mengucapkan mantra ajian Pangruwating Sukma. Suaranya terdengar tenang namun penuh kekuatan, mencoba menembus tirai antara dunia nyata dan dunia gaib tempat Rinto kini berada. Sementara mantra terus bergema, tangan Bopia bergerak perlahan-lahan di atas tubuh Murti, seolah-olah membentuk perisai energi untuk melindunginya. Dia dapat merasakan kehadiran kekuatan gelap yang berusaha menarik Murti lebih dalam ke dunia gaib. Tubuh Murti yang gemetar mulai sedikit tenang meskipun nafasnya masih tersengal, namun energi jahat dari Kala Brahma masih sangat kuat. Bopia menyadari bahwa dia harus mengerahkan semua kekuatan batinnya untuk menjaga Murti tetap berada di dunia nyata. Dengan penuh konsentrasi, dia mengucapkan mantra dengan lebih keras, menyalurkan seluruh kekuatan spiritual yang dimilikinya ke dalam mantra tersebut. Cahaya samar mulai memancar dari tubuhnya, menyelimuti Murti, seolah-olah melindunginya dari cengkraman kekuatan gaib.
Waktu berlalu perlahan, dan akhirnya tubuh Murti mulai berhenti bergetar, suhu tubuhnya perlahan-lahan menurun, dan wajahnya yang semula tegang kini terlihat sedikit lebih tenang. Tapi Bopia tahu ini hanyalah sementara selama Rinto belum dapat membebaskan Sukma ibunya yang masih terperangkap di dunia gaib. Bahaya akan terus mengancamnya. Bopia menarik nafas dalam-dalam, merasa lega bahwa untuk saat ini Murti tampaknya lebih tenang. Namun di dalam hatinya Bopia sadar bahwa tugasnya belumlah selesai. Dia harus menjaga Murti agar tetap aman, sementara Rinto berjuang di dunia gaib untuk dapat membawa ibunya kembali. Dengan pengalamannya dalam menghadapi masalah yang berkaitan langsung dengan makhluk gaib, Bopia pun mulai mempersiapkan ritual Bayu Ageng guna melindungi Murti dari makhluk gaib yang terus memaksanya untuk menjadi penghuni kerajaan gaib tersebut. Setelah semuanya siap, Bopia pun memulai ritualnya. Bopia mengambil posisi duduk di lantai di depan sesajen yang telah dipersiapkannya. Lilin-lilin kecil menyala mengelilingi Murti yang masih terbaring lemah. Dupa menyala dan aroma cendana memenuhi ruangan, membawa nuansa mistis yang semakin menguatkan suasana. Dengan tenang, dia menutup matanya, mengatur nafasnya, dan memusatkan pikirannya pada ritual yang akan dilakukan. Dia memulai ritual dengan mengucapkan mantra pembuka ajian Bayu Ageng. Dikenal ampuh untuk menghadapi gangguan makhluk gaib dan melindungi jiwa manusia dari pengaruh jahat. Suaranya terdengar lembut namun penuh dengan kekuatan. Setiap kata yang dilantunkannya seakan-akan memotong udara malam yang dingin. Sementara mantra terus bergema, Bopia menaburkan bunga 7 rupa di sekitaran tubuh Murti, membentuk lingkaran perlindungan yang akan menahan energi negatif. Tangannya bergerak perlahan, seolah-olah sedang menulis huruf-huruf gaib di udara. Dia merasa kehadiran makhluk gaib semakin mendekat, berusaha menembus batas yang telah dibentuknya dengan mantra. Mata batinnya melihat bayangan hitam yang berputar-putar di luar lingkaran bunga, mencoba mencari celah untuk masuk. Bopia tidak gentar. Dia menguatkan diri, lalu mengucapkan mantra utama dengan lebih keras dan penuh keyakinan, menyerukan nama-nama leluhur yang telah menjaga keseimbangan antara alam gaib dan dunia nyata. Cahaya samar mulai memancar dari tubuh Murti, seolah merespon kekuatan dari ajian tersebut. Bopia terus melanjutkan. Tangannya membentuk simbol-simbol perlindungan di udara. Dengan ritual tersebut, tiba-tiba saja angin kencang berembus, menembus jendela yang tertutup rapat. Api lilin bergoyang hebat, hampir padam, tapi Bopia tetap fokus. Ia tidak terpengaruh oleh tanda-tanda kegelisahan dari makhluk gaib yang mencoba melawan. Dia tahu bahwa angin ini adalah pertanda bahwa kekuatan gaib sedang menguji ketahanan ritualnya. Perlahan tapi pasti, bayangan hitam yang mengelilingi mereka pun mulai memudar. Angin kencang berangsur-angsur mereda, tergantikan oleh suasana hening dan damai. Bopia terus melafalkan mantra, meskipun kini dengan nada yang lebih lembut dan juga tenang, memastikan bahwa perlindungan tetap terjaga. Murti pun tampak mulai lebih tenang, nafasnya lebih teratur. Meskipun tubuhnya masih lemah, Bopia menyelesaikan ritualnya dengan doa penutup, meminta restu dan perlindungan dari Tuhan pencipta alam semesta dan juga para leluhurnya agar Murti tetap aman hingga Rinto berhasil menemukan sukmanya di alam gaib. Bopia menarik nafas panjang, merasakan energi yang tersisa di dalam tubuhnya. Dia tahu, untuk sementara waktu mereka telah berhasil menahan serangan dari dunia gaib. Namun, ujian sebenarnya belum selesai. Semua tergantung pada keberanian dan kekuatan Rinto di alam gaib sana. Sementara itu, semakin jauh Rinto masuk ke alam gaib, dia pun bertemu dengan sosok Mas Bambang yang mengaku jika dia adalah ayah kandung dari Rinto.
Mengetahui jika kini anaknya telah memiliki cukup energi untuk bisa melawan sosok Kalabrama dan juga membebaskan ibunya, Mas Bambang pun segera mengajak Rinto untuk menyusun rencana guna dapat menyusup ke dalam istana gaib kerajaan milik Kalabrama. Rinto menatap sosok Mas Bambang yang terlihat begitu tegas dan penuh wibawa, namun di balik mata ayahnya itu, dia melihat rasa kasih sayang dan juga keyakinan yang mendalam. "Pak, apakah sampean benar-benar ayahku?" tanya Rinto dengan penuh rasa haru. "Benar, Le, benar. Namaku adalah Bambang Santoso. Aku adalah suami sah dari ibumu, Murti Dewi," balas Mas Bambang menjelaskan. "Terima kasih, Le. Akhirnya kau bisa kembali ke tempat ini. Tapi ingat, kita harus berhati-hati. Kalabrama ini bukanlah makhluk biasa. Dia sangat kuat dan licik. Kalabrama adalah penguasa yang kejam, dan istananya juga dijaga oleh banyak sekali makhluk gaib yang sangat setia padanya. Tapi kita punya keuntungan. Sebagai ayahmu, aku memiliki pengetahuan tentang beberapa jalur rahasia yang ada di dalam kerajaan Kalajanta. Kita bisa menggunakan jalur-jalur itu untuk menyusup tanpa bisa diketahui oleh musuh," imbu Mas Bambang dengan suara rendah. Mas Bambang kemudian mengambil cabang kecil dari pohon di dekatnya, lalu menggambar di atas tanah, sementara Rinto memperhatikan dengan seksama. "Ini adalah gambaran jalur untuk bisa menuju ke istana Kalajanta," ujar Bambang sambil menggambar bentuk istana yang besar dan rumit. "Ada 3 gerbang utama yang dijaga ketat oleh para penjaga Kalabrama. Namun, di sini ada jalan setapak yang sering diabaikan. Sebuah lorong bawah tanah yang mengarah langsung ke ruang penyimpanan sukma. Kita bisa menggunakan jalan itu," imbu Mas Bambang lagi menjelaskan. "Dan setelah kita masuk ke ruang penyimpanan sukma, apa yang harus kita lakukan?" tanya Rinto penasaran. "Di sana, Kalabrama menyimpan semua sukma yang dia tangkap. Sukma ibumu pasti berada di sana. Kita harus bisa menemukan wadah sukmanya, memecahkan segel gaib yang melindunginya, dan membawanya keluar sebelum Kalabrama menyadari apa yang kita lakukan," jelas Mas Bambang dengan cermat. Rinto mengangguk, memahami betapa sulit dan berbahayanya rencana ini, namun dia merasa bahwa dengan bersama ayahnya, mereka berdua memiliki kesempatan. "Baik, Pak. Jadi kita akan menyusup melalui jalur rahasia, lalu menyelamatkan ibu," ujar Rinto menegaskan kembali. "Kau adalah anak yang pemberani, Rinto. Tapi ingatlah, kita harus tetap tenang dan fokus. Jangan pernah biarkan emosi menguasaimu, karena Kalabrama bisa memanfaatkan kelemahan itu," balas Mas Bambang sambil mengusap kepala Rinto. Mereka berdua kemudian mempersiapkan diri dengan mantra perlindungan dan ajian-ajian yang didapatkan Rinto dari kitab Wulung Rasa. Dengan kekuatan baru yang telah diserapnya, mereka bergerak menyusuri jalan setapak yang penuh misteri dan juga bahaya menuju istana gaib Kalajanta. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, sambil merasakan energi gaib yang kuat mengintai dari segala arah. Mereka tahu perjalanan ini hanya bisa berakhir dengan satu dari dua hal, yaitu kemenangan atau kehancuran. Tapi bagi Rinto, tidak ada pilihan lain selain terus maju demi ibunya. Dia akan menghadapi apapun yang ada di depannya. Perjalanan Rinto dan ayahnya menuju ke istana gaib itu pun tidak menemui halangan berarti, dan mereka berdua pada akhirnya sampai di sebuah penjara gaib yang mengurung sukma-sukma dari orang-orang yang menjadi korban kejahatan Kalabrama. "Bagaimana Bapak bisa tahu jika ada penjara gaib di sini?" tanya Rinto kepada Mas Bambang. Mas Bambang memandang Rinto dengan sorot mata yang tenang namun dalam. Dia menatap putranya sejenak, seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan untuk mengisahkan cerita yang telah lama berlalu. Mas Bambang berhenti sejenak, matanya menerawang, mengenang kembali saat-saat terakhirnya berada di dunia nyata. "Saat itu, aku tidak sengaja memasuki wilayah gaib
tempat kala Brahma berkuasa. Padahal niatanku itu hanya untuk mencari pakan hewan ternak milik kedua orang tuaku. Tapi sepertinya kala Brahma tidak menyukai keberadaanku. Dia tahu bahwa aku adalah keturunan penjaga ilmu kebatinan yang dapat menjadi ancaman bagi kerajaannya suatu saat nanti. Lalu kala Brahma dan para pengikutnya menyerangku dengan kekuatan yang sangat besar, aku mencoba bertahan sekuat tenaga menggunakan setiap ajian yang kupelajari. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan kekuatan mereka terlalu kuat. Ujar Mas Bambang menceritakan. Aku kalah dalam pertarungan itu, Le. Kala Brahma menggunakan kekuatannya untuk merenggut nyawaku. Tubuhku terjatuh ke dasar tebing, namun sukma ini tidak pergi ke alam baka. Aku langsung terperangkap di alam gaib ini, sebuah dunia yang tidak terjangkau oleh para leluhur dan tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Tubuhku dibelenggu dan diseret menuju ke penjara gaib ini. Walau pada akhirnya aku memang bisa melarikan diri dari penjara gaib ini, tapi aku tidak dapat keluar sepenuhnya dari alam gaib ini, Le. Imbu Mas Bambang menceritakan semua yang telah dialaminya. Mas Bambang merasakan harapan baru saat ia menatap wajah Rinto yang penuh dengan tekad. Dia tahu bahwa perjuangan mereka belumlah selesai, namun ada keyakinan kuat bahwa kemenangan ada di pihak mereka. Sebuah tujuan besar ada di depan mata dan kini mereka siap menghadapinya bersama-sama. Rinto dan Mas Bambang pun kini telah berdiri di depan penjara gaib, sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu hitam yang memancarkan aura gelap nan mencekam. Dinding-dinding penjara itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno dan mantra-mantra pelindung yang berlapis-lapis dirancang untuk mencegah siapapun, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib, masuk atau keluar dengan mudah. Di dalam tempat itu, mereka bisa merasakan keberadaan ribuan sukma yang terperangkap. Jeritan dan ratapan pilu terdengar sayup-sayup di udara, menciptakan suasana yang mengerikan. Rinto merasakan hati kecilnya terguncang melihat betapa banyaknya sukma yang telah menjadi korban kekejaman kala Brahma. Namun dia harus tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu membebaskan ibunya. Mas Bambang menarik nafas dalam-dalam. Ia mulai merapal mantra-mantra perlindungan untuk bisa membuka segel gaib pada gerbang penjara. Cahaya biru berpendar dari tangannya membentuk simbol-simbol kuno yang mengarah pada kunci gerbang. Sebuah suara berderak perlahan terdengar ketika segel itu mulai memudar, membuka jalan bagi mereka untuk masuk. Dengan hati-hati, mereka melangkah melewati gerbang besar itu dan memasuki jalanan sempit penjara yang panjang. Di sepanjang jalan terlihat puluhan hingga ratusan sel kecil yang menahan sukma-sukma yang terperangkap. Setiap sel memancarkan cahaya redup berwarna-warni sesuai dengan energi kehidupan yang masih tersisa dari para korban. Mas Bambang memimpin jalan dengan sigap. Matanya tajam mengamati setiap sudut ruangan. Dia tahu di antara banyaknya sukma yang terperangkap, satu yang mereka cari adalah Sukma Murti, ibu dari Rinto. Dia terus melangkah, merasakan keberadaan yang semakin kuat. Dia ada di dekat sini, pikir Mas Bambang, mencoba merasakan energi yang dikenalinya. Di tengah pencarian, Rinto melihat sebuah sel yang berbeda dari yang lain, sel yang memancarkan cahaya yang lebih terang namun terasa sangat rapuh dan dingin. Sukma-sukma yang berada di dalam tampak lebih lemah, seolah-olah dihisap energi kehidupannya secara perlahan. Dia tahu ini adalah bagian terdalam dari penjara, tempat di mana sukma-sukma yang paling berharga bagi kala Brahma disimpan. Mereka berdua lalu berhenti di depan sebuah sel yang tampaknya dijaga dengan sangat ketat. Segel-segel gaibnya pun lebih rumit, berlapis-lapis dan memancarkan cahaya berwarna merah darah. Mas Bambang tahu bahwa ini adalah sel yang sudah menahan Sukma Murti. Ia pun segera merapal mantra yang lebih rumit, mengerahkan seluruh energinya untuk memecahkan segel yang kuat tersebut. Mantra itu berbentuk alunan nada-nada lembut namun memiliki kekuatan yang dahsyat.
Seiring dengan mantranya, segel di depan mereka mulai bergetar dan memudar, namun segel ini ternyata jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Sebuah aura hitam tiba-tiba saja muncul, menyerang mereka berdua dengan kekuatan besar, mendorong mereka mundur beberapa langkah. Rinto terhuyung, tetapi dengan cepat ia menguatkan diri dan kembali memfokuskan pikirannya, membantu ayahnya dengan menyatukan energinya melalui mantra pelindung yang ia pelajari. Mereka berdua kembali mencoba memecahkan segel itu, dan kali ini Rinto memanggil kekuatan leluhur dari dalam dirinya, menggabungkan dengan energi dari ajian-ajian yang telah diserapnya. Cahaya terang mulai terpancar dari tubuhnya, menyatu dengan energi yang dikeluarkan oleh Mas Bambang. Kedua energi ini berpadu, menciptakan gelombang cahaya yang memancar kuat ke arah segel tersebut. Perlahan tapi pasti, segel gaib itu mulai retak, membuka celah kecil yang cukup bagi mereka untuk melihat ke dalam. Akan tetapi di dalamnya, Rinto tidak melihat sosok ibunya Murti. Di sana hanya ada beberapa sukma yang sepertinya adalah sukma dari para korban tumbal pesugihan yang tampak lemah dan terbaring dengan mata terpejam. "Ibu tidak ada di tempat ini, Pak," ujar Rinto dengan suara lemah dan wajahnya yang terlihat kebingungan. "Kalau begitu, sepertinya memang kita harus berhadapan langsung dengan Kalabrama untuk bisa menyelamatkan sukma ibumu, Leh," balas Bambang dengan tenang. Rinto menatap ayahnya dengan mata yang penuh keyakinan dan keberanian. Meskipun masih merasakan gugup di dalam hatinya, tapi dia tahu bahwa pertarungan ini adalah satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan ibunya dan membebaskan semua sukma yang tertawan di kerajaan gaib ini. Dia menggenggam tangan ayahnya erat-erat, merasakan getaran kekuatan dan tekad yang mengalir dari tubuh Mas Bambang. Mas Bambang menatap anaknya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdua pun mulai meninggalkan penjara gaib tersebut dan berjalan ke arah istana melalui lorong yang berkelok. Setelah jauh melangkah, tiba-tiba saja di depan mereka, bayangan gelap mulai berkumpul, menyelimuti udara dengan aura yang semakin berat dan dingin. Angin kencang bertiup di sekeliling mereka, membawa suara-suara gaib yang bergema menakutkan. Suara tawa Kalabrama yang mengerikan menggema dari balik kegelapan, membuat jantung Rinto berdegup lebih kencang. Tidak lama kemudian, sosok Kalabrama muncul dari bayang-bayang kegelapan dengan tatapan mata yang membara. Sosoknya tinggi dengan jubah hitam yang berkibar seiring dengan angin gaib yang berembus. Wajahnya penuh kebencian dan kekuasaan, namun ada sedikit kekhawatiran di dalam sorot matanya. Dia tahu bahwa kedua lawannya ini memiliki potensi besar untuk menjadi ancaman besar bagi kerajaannya. Tanpa peringatan, kalau Brahma melancarkan serangan pertama, sebuah energi hitam pekat yang kuat melesat ke arah Rinto dan Mas Bambang. Dengan cepat, Rinto mengangkat kedua tangannya, membentuk perisai pelindung dari cahaya biru yang bersinar terang, menghalau serangan tersebut. Suara dentuman keras terdengar saat energi mereka bertabrakan, dan Rinto merasakan kekuatan besar dari serangan Kalabrama. Mas Bambang mengangguk ke arah Rinto, memberikan isyarat untuk menyerang balik. Rinto mengumpulkan seluruh keberaniannya dan mulai merapalkan mantra dari ajian yang baru saja dia dapatkan dari kitab Wulang Rasa. Dengan gerakan tangan yang cepat dan mantap, dia memanggil energi dari alam semesta, memusatkan kekuatannya pada titik di depannya. Cahaya kuning kemasan mulai berpendar dari tubuhnya, menciptakan lingkaran cahaya yang melindungi dan memperkuat dirinya. Kalau Brahma tertawa mengejek, namun Rinto tidaklah gentar. Ia melontarkan serangan balik dengan ajian yang baru dipelajarinya. Cahaya kuning kemasan melesat dengan cepat ke arah Kalabrama, membelah udara dan menembus kegelapan. Serangan itu mengenai Kalabrama dan memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Kalabrama tampak terkejut sesaat, namun kemudian ia mengeluarkan kekuatan yang lebih besar lagi. Pertempuran gaib pun terjadi dengan hebatnya. Mas Bambang bergabung dalam pertarungan dan berusaha melindungi anaknya dengan ajian-ajian pelindung yang dikuasainya.
Mereka berdua bekerja sama, saling melindungi dan menyerang dengan kekuatan yang tersisa. Rinto merasa kekuatannya semakin berkembang seiring dengan keyakinannya yang kini semakin kokoh. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Rinto tahu bahwa dia harus menemukan titik kelemahan dari Kalabrama. Dia mengamati setiap gerakan musuhnya dengan cermat, mencoba mencari celah untuk menyerang. Di tengah kekacauan pertempuran, Rinto menyadari bahwa sumber kekuatan Kalabrama berasal dari bayang-bayang yang menyelimutinya. Dengan tekad yang bulat, dia memfokuskan pikirannya, mengarahkan seluruh energinya untuk menghancurkan bayang-bayang tersebut. Dia mulai memanggil energi dari cahaya yang ada di dalam dirinya, menerangi kegelapan yang mengelilingi Kalabrama. Mas Bambang yang merasakan perubahan strategi yang dilakukan putranya segera memberikan dukungan dengan mantra pelindung yang lebih kuat, menjaga Rinto dari serangan balik Kalabrama. Mereka bekerja bersama dalam harmoni yang sempurna, seperti dua roh yang berpadu untuk satu tujuan. Kalabrama merasakan kekuatan cahaya yang mengancam keberadaannya dan mulai kehilangan kendali atas bayang-bayangnya. Melihat kelemahan Kalabrama semakin jelas, Rinto mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan terakhir. Cahaya yang dia hasilkan kini menjadi semakin terang, memancar ke segala arah, mengusir bayang-bayang yang melingkupi Kalabrama. Dengan satu teriakan penuh keberanian, dia melontarkan serangan pamungkas, memusatkan seluruh energi yang ia miliki ke titik jantung bayangan Kalabrama. Bayangan itu runtuh dan meledak dalam cahaya yang menyilaukan, menghilang menjadi serpihan-serpihan gelap yang terbawa angin. Kalabrama terdorong ke arah belakang dengan keras, jatuh ke tanah dengan kekuatan yang berkurang drastis. Meski merasa sangat lelah, tapi Rinto dan ayahnya merasa ada secercah harapan dalam pertempuran yang berat ini. Mereka tahu kemenangan mungkin sudah berada di depan mata, tapi perjuangan mereka belumlah selesai. Dengan nafas terengah, Rinto bersiap untuk melancarkan serangan selanjutnya dan dapat mengalahkan sosok Kalabrama. Rinto mulai memfokuskan kembali dirinya, menarik nafas panjang dan menenangkan pikirannya. Dengan kekuatan yang baru ditemukan dari restu leluhurnya dan ajian-ajian dari kitab pulang rasa, ia merasakan energi yang mengalir dalam tubuhnya kini semakin kuat. Di hadapannya, sosok Kalabrama berdiri dengan tubuh yang besar dan menakutkan. Aura gelapnya menyebar ke seluruh ruangan, membuat udara terasa semakin berat dan dingin. Kalabrama tersenyum sinis, menganggap remeh Rinto yang kini tampak kelelahan setelah pertempuran panjang. Tapi Rinto tidak terpengaruh akan hal itu. Dia tahu bahwa kepercayaan dirinya adalah senjata utama untuk melawan musuh yang jauh lebih kuat ini. Rinto menggenggam tangannya dengan erat, merasakan kekuatan ajian yang mengalir di seluruh nadinya. Dia mengingat setiap ajian yang diajarkan oleh Mbopia dan yang ia dapatkan dari kitab pulang rasa, terutama ajian Dasa Geni. Dengan ajian itu, dia tahu bahwa hanya dengan satu serangan tepat sasaran, ia bisa mematahkan pertahanan Kalabrama yang seolah tak terkalahkan. Kalabrama mulai melangkah maju, mengayunkan tangannya yang besar, memancarkan gelombang energi hitam yang berbahaya. Rinto segera merapal mantra dengan cepat, lalu melompat menghindar, memperkirakan gerakan musuh dengan cermat. Satu gerakan yang salah bisa berarti akhir dari segalanya. Dengan segenap kekuatan, Rinto mengucapkan mantra ajian serat bumi yang dipadukan dengan ajian Dasa Geni, lalu mengangkat tangannya ke arah Kalabrama. Cahaya terang yang berwarna kemasan langsung terpancar dari tubuhnya, menciptakan kilatan yang menyilaukan mata. Kalabrama tampak terkejut, mencoba melindungi dirinya dari cahaya itu, namun kekuatan cahaya dari ajian serat bumi begitu kuat dan memancar dengan energi yang luar biasa.
Setelah itu, Rinto melompat maju dengan kecepatan luar biasa, mendekati sosok Kalabrama dengan satu teriakan lantang. Dia memusatkan seluruh energi yang dimilikinya pada satu titik dan memukul Kalabrama tepat di dada dengan ajian dasa geni di mana inti kekuatan gelapnya berada. Dentuman keras terdengar seperti petir yang memecah langit malam. Kalabrama mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar hebat dan cahaya hitam yang menyelimutinya kini mulai pudar. Tubuh besar Kalabrama terhuyung mundur, pandangannya menjadi kabur, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sosok makhluk gaib, penguasa kerajaan gaib Kalijanta itu berteriak penuh amarah sebelum kekuatan gelapnya mulai menghilang dan tubuhnya perlahan memudar seperti bayangan yang tersapu oleh cahaya terang. Rinto berdiri dengan nafas terengah-engah, namun dengan tatapan mata yang penuh kemenangan. Kalabrama yang selama ini sudah menjadi ancaman bagi keluarganya dan dunia nyata kini mulai lenyap. Dengan tekad dan keberanian, Rinto pada akhirnya berhasil mengalahkan musuh besarnya itu. Alam gaib yang tadinya penuh dengan kegelapan kini mulai berubah menjadi lebih terang dan juga damai. Kau telah melakukannya. Kini saatnya kita membebaskan semua yang terjebak di sini, termasuk juga Sukma ibumu, ujar Mas Bambang tersenyum penuh kebanggaan kepada putranya dengan penuh syukur. Rinto dan Mas Bambang melanjutkan pencarian mereka dengan penuh tekad. Mereka memeriksa setiap lorong-lorong dan ruangan-ruangan di istana gaib yang dipenuhi dengan makhluk gaib penjaga. Mereka bertempur dengan keterampilan dan kekuatan yang luar biasa, memanfaatkan ajian-ajian yang telah dipelajari untuk bisa mengatasi rintangan demi rintangan. Meskipun telah lama terpisah dari dunia fisik, tapi Mas Bambang menunjukkan keahlian dan pengetahuan spiritual yang mendalam. Dia membimbing Rinto dengan bijaksana, mengajarkan bagaimana cara menghadapi makhluk gaib dengan cara yang paling efektif. Di dalam lorong-lorong istana, mereka harus menghadapi berbagai jenis makhluk gaib dan juga dari roh-roh penjaga hingga makhluk gelap yang menakutkan. Namun, Rinto dan Mas Bambang berhasil mengatasi semuanya. Dengan kekuatan gabungan mereka, keterampilan Rinto dalam ajian dan juga ketahanan mentalnya sangat membantunya dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan yang terlihat berbeda dari yang lain. Ruangan itu tampak lebih megah dengan dinding yang dipenuhi dengan simbol-simbol gaib dan sebuah altar besar di tengahnya. Di atas altar itu tampak sosok Murti yang terkulai lemah dengan aura gelap yang menyelimutinya. Meskipun telah kalah, tapi Kalabrama masih meninggalkan kekuatan-kekuatan yang mengikat Murti di tempat itu. Rinto merasa hatinya berdegup kencang kala melihat ibunya terjebak dalam kondisi seperti itu, tetapi dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk membebaskannya. Dengan penuh kehati-hatian, Rinto dan Mas Bambang mulai mendekati altar. Mas Bambang memusatkan energinya, mengucapkan mantra pelindung untuk mengatasi sisa-sisa kekuatan gelap yang masih ada. Rinto berdiri di sampingnya, menyiapkan ajian serat bumi yang terakhir yang bisa mereka gunakan untuk membebaskan ibunya. Setelah melancarkan ajian mereka dengan penuh konsentrasi, cahaya kemasan dari ajian serat bumi mulai menyebar ke seluruh ruangan, menghapus aura gelap yang menyelubungi tubuh Murti. Perlahan-lahan, Murti mulai terbangun, matanya terbuka dan tubuhnya mulai mendapatkan kembali kekuatan. Rinto merasa sangat lega dan bahagia saat ibunya mulai bergerak lalu mengangkat kepalanya. Murti dengan tatapan bingung melihat Rinto dan Mas Bambang. Dia tidak sepenuhnya memahami atas apa yang sedang terjadi, tetapi dia merasakan kehangatan dan juga kasih sayang dari anaknya dan juga dari kekasihnya. Dengan air mata yang berderai membasahi pipinya, Murti memeluk anaknya dengan penuh rasa syukur. Keberhasilan mereka tidak hanya membebaskan Murti, tetapi juga mengembalikan kedamaian ke dalam kehidupan mereka. Dengan keluarga yang akhir berkumpul kembali, Rinto, Murti, dan Mas Bambang meninggalkan istana gaib Kalajanta, meninggalkan dunia kegelapan dan kembali ke dunia nyata.
Mereka merasakan harapan yang penuh dan keyakinan untuk masa depan, siap menghadapi apapun yang akan datang dengan keberanian dan kekuatan yang baru ditemukan. Rinto pun lalu mengajak keduanya menuju ke Lawang Pitu karena hanya dari tempat itulah mereka akan dapat keluar dari alam gaib kerajaan Kalajanta. Rinto, Murti dan Mas Bambang pun mulai melangkah menuju Lawang Pitu dengan penuh harapan dan tekad. Lawang Pitu adalah pintu gerbang yang menjadi penghubung antara dunia gaib dan dunia nyata. Rinto tahu bahwa mereka harus melewati tempat itu untuk benar-benar bisa kembali ke kehidupan mereka yang biasa. Setibanya di Lawang Pitu, suasana di sekitaran pintu gerbang itu terasa berbeda. Ada aura mistis yang masih menyelimuti tempat tersebut. Rinto memimpin dengan hati-hati, memastikan bahwa setiap langkah mereka aman dan terencana. Meskipun sudah lama berada di alam gaib, tapi Mas Bambang masih memberikan bimbingan yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat melewati gerbang tersebut tanpa adanya masalah. Dengan tenang, Rinto mulai mengucapkan mantra yang diperlukan untuk membuka Lawang Pitu. Cahaya dari mantra yang diucapkan oleh Rinto pun memancar dengan intensitas yang sangat kuat, membuka pintu gerbang yang terselimuti kabut mistis. Murti yang kini sudah lebih kuat berdiri di samping anaknya, merasakan kedamaian dan juga keyakinan bahwa mereka akan segera kembali ke dunia nyata. Mas Bambang sendiri dengan tatapan penuh bangga dan juga kasih sayang memberikan dorongan terakhir untuk mereka. Ketika lawang pintu akhirnya terbuka, mereka melihat jalan yang mengarah keluar dari kerajaan gaib Kalajanta. Dengan satu sama lain berada di samping, mereka pun mulai melangkah maju, meninggalkan dunia gaib di belakang mereka untuk kembali ke kehidupan yang mereka kenal. Dengan langkah yang penuh harapan dan kebanggaan, mereka melintasi Lawang Pitu hingga akhirnya kembali ke dunia nyata. Mereka merasa lega dan juga bersyukur telah berhasil keluar dari perjalanan yang menantang itu. Setelah keluar dari istana gaib dan berada di mulut gua, Rinto, Murti, dan Mas Bambang merasakan angin segar dunia nyata yang menyambut mereka dengan lembut. Langit biru dan matahari yang bersinar dengan terang membuat mereka merasa seperti terlahirkan kembali ke kehidupan mereka. Mereka menyadari betapa banyak yang telah mereka lalui dan bagaimana perjuangan mereka telah membentuk mereka menjadi lebih kuat dan lebih bersatu. Perpisahan yang menyayat hati pun harus terjadi dengan penuh keharuan. Rinto, Murti, dan Mas Bambang berdiri bersama merasakan momen yang penuh emosi ketika sukma Mas Bambang mulai memudar. Meskipun mereka telah kembali ke dunia nyata dan terlepas dari cengkraman alam gaib, kenyataan bahwa mereka harus berpisah dengan sosok yang telah banyak membantu mereka untuk melewati banyak sekali tantangan membuat hati mereka terasa berat. Mas Bambang dengan sukma yang mulai memudar menyampaikan pesan terakhir kepada Rinto dan juga Murti. Dengan tatapan penuh kasih, dia memberikan dorongan terakhir untuk Rinto agar terus maju dengan keberanian dan kebijaksanaan. Murti yang merasakan kepedihan yang mendalam tetap merasa bersyukur atas kembalinya keluarga mereka. Rinto merasakan kesedihan yang mendalam namun juga kebanggaan atas apa yang telah dicapainya. Dia mengingat setiap pelajaran dan juga bimbingan yang diberikan oleh ayahnya dan bertekad untuk meneruskan warisan tersebut dengan penuh cinta dan rasa tanggung jawab. Ketika sukma Mas Bambang pada akhirnya memudar dengan sepenuhnya, dia meninggalkan Rinto dan Murti dengan penuh rasa damai, mengetahui bahwa mereka telah siap untuk menghadapi masa depan bersama. Rinto dan Murti berdiri berdua dengan berpegangan erat, mengucapkan selamat tinggal kepada sosok yang telah memberikan mereka kekuatan dan juga harapan. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka.
memulai babak baru dalam hidup mereka dengan pengetahuan bahwa meskipun mereka berdua telah berpisah dari Mas Bambang, tapi rasa cinta dan juga kasih sayang akan selalu hidup dalam diri mereka. Mereka siap menghadapi masa depan dengan keberanian dan tekad yang baru ditemukan, berpegang pada keyakinan bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa cinta keluarga akan selalu menjadi kekuatan terbesar mereka. Setelah sukmanya kembali ke raganya, Murti yang perlahan-lahan mulai pulih dari gangguan kejiwaannya, mereka pun mulai kembali membangun kehidupan mereka. Rinto yang kini menjadi lebih bijaksana dan penuh percaya diri membantu ibunya menjalani proses penyembuhan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Akhirnya di sini bagaimana Rinto ya. Rinto berhasil menyelamatkan Sukma dari ibunya yang ditahan di kerajaan gaib, di Kalajanta ya, kerajaan Kalajanta yang dipimpin oleh Kalabrahma. Yang mana dalam perjalanannya itu Rinto akhirnya menemui Sukma dari sosok ayah kandungnya yaitu Mas Bambang. Dan berkat apa sih ya, perjuangan dan usaha yang sungguh-sungguh di sini akhirnya Rinto berhasil menyelamatkan Sukma dari ibunya dan dia jadi tahu bagaimana Pak Bambang ternyata adalah ayahnya. Dan terakhir haru juga ya berpisah di situ. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo ya atas kisahnya yang luar biasa. Dan juga semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur dengan kisah barusan. Terutama kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain. Agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung, sekali lagi dong, ayo diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload tiap hari teman-teman, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di channel kami, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya di channel Ilo Entry setiap jam 12 siang masih bersama saya Ilo. Salam sehat bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.